Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diberi kecintaan sehingga bisa menjadi hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, diampuni oleh Allah, dijauhkan dari segala dosa. Ketahuilah sungguh, yang namanya dosa memberatkan kita di dunia, memberatkan kita di saat kita berada di alam barzah, memberatkan kita di saat kita di padang mahsyar, memberatkan seorang hamba jika masuk neraka jahanam. Dan takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini membawa dosa-dosa. Kita semuanya berdosa. Kita semua punya kesalahan. Manusia, kita bukan nabi dan bukan malaikat. Sesaat kita berdosa dengan mata kita. Sesaat kita berdosa dengan lidah kita. Sesaat kita berdosa dengan telinga kita dan dengan anggota tubuh kita. Dan bahkan sangat sering kita berdosa dengan hati kita. Berprasangka buruk, benci, dengki, dan seterusnya. Yang itu semua, jika tidak segera kita bersihkan hari ini, saat ini di dunia, akan kita bawa dosa-dosa itu nanti di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah hina seorang hamba di saat membawa kembali kepada Allah dengan dosa-dosa tersebut. Ada hal yang bisa menghapus dosa-dosa. Yang pertama adalah taubat. Itu kunci. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jika ada orang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Akan lebih disitu ada syarat bagi orang yang memang takut dengan dosa. Ada dosa kecil. Akan tapi ketahuilah, dosa itu akan menjadi besar karena sombongnya orang yang berdosa. Biarpun itu dosa kecil, kalau dia sombong akan menjadi gede. Begitu sebaliknya, biarpun dosa besar, tapi kalau seorang hamba itu menyesali dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, dan penyesalan itu ada tanda mungkin dengan derai air mata, dengan rasa takut yang terbaca dari perilakunya, maka itulah orang yang akan diampuni oleh Allah. Dan at-taubatu an-nadamatu, taubat yang sesungguhnya intinya adalah di saat orang ada penyesalan di dalam hatinya. Bahkan mungkin seseorang sudah dianggap sebagai orang yang tobat, asalkan dia sudah ada penyesalan di dalam hatinya, biarpun orang tersebut masih dikumbang dosa tersebut. Dan ketahuilah, jika hamba punya dosa masuk alam barzah akan tersiksa di alam barzah, belum lagi di padang mahsyar. Tapi sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jika ia terus menyesali, memohon kepada Allah agar Allah mengampuninya, maka di saat dosa sudah diampuni, terbebaskan, bersih, di saat dicabut nyawanya tidak ada dosa lagi, dan dia masuk alam barzah tidak dengan dosa-dosa itu. Maka pertama dan paling utama adalah bagaimana kita itu menyesal, dan jangan sampai tidak menyesal. Dikatakan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, pertama kali wilayah yang harus kita jamah, yang harus kita masuki untuk menuju kepada Allah adalah wilayah taubat. Dan wilayah taubat ini akan menjadikan amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita akan terjaga. Kemudian setelah kita bertobat menyesal, baru langkah selanjutnya amal-amal baik. Atas dasar penyesalan, kita berbuat baik sebagai penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin diampuni oleh Allah, sehingga sholat kita yang dikatakan sholat kepada sholat kafaratun bainahuma. Kalau kita menunggu sholat dengan sholat menjadi sebab diampuni, puasa dengan puasa sebab diampuni, umrah dengan umrah sebab diampuni. Akan tapi itu semua dasarnya adalah penyesalan yang luar biasa di dalam hati kita. Maka kita tingkatkan ibadah kita, dan agar ibadah kita punya nilai pahala yang besar untuk kita, tapi sekaligus punya nilai penghapus dosa, mari kita senantiasa hadirkan penyesalan yang dalam atas segala dosa. Merenunglah atas segala kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa kita, memudahkan kita untuk beramal baik, sehingga menghadap kepada Allah tanpa dosa dan dengan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.